wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tahmiluna ilal jannah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh syahadatan tatruduna minad dhalalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin: talil Qur'an, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa shaimina Ramadan imanan wa ihtisaban. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syahidin. Yang saya hormati jajaran pengurus Masjid Jami Thoriqul Jannah, mudah-mudahan selalu disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati jamaah salat Isya, bapak-bapak, ibu-ibu kita semua yang ada di sini, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya salut. Selama saya mengikuti Ramadan, memang di sini banyak banget nih jamaahnya. Alhamdulillah. Itu merupakan bagian nikmat kita sebagai umat Islam, yang mana kita duduk mendengarkan zikir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kenikmatan ini mungkin tidak bisa didapatkan oleh raja-raja waktu kita sebelum kita nih. Katakanlah saja Fir'aun. Adik-adik sekalian, Fir'aun itu serba ada, seorang raja, tapi dia belum terpikir oleh dia nikmat seperti kita nih, ada AC, dingin, bisa beribadah, duduk, itu nikmat luar biasa. Bisa sholat, nikmat luar biasa. Jadi kenikmatan yang paling agung dalam beribadah adalah kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, insya Allah tidak akan lama-lama, tapi nanti Pak Ketua DKM nanti tolong dicek ini adik-adik ini menyimak atau tidak. Kalau dia ditanya nanti pulang dari masjid, berarti gak boleh pulang. Jadi adik-adik harus dengarkan. Kalau tidak mendengarkan, tidak boleh pulang. Harus di sini sampai pagi. Setuju? Dengerin. Bapak-bapak udah paham ya? Nabi SAW bersabda, al-jannatu mushtaqatun. Surga itu jannah merindukan kepada 4 golongan. Berapa?
4 golongan. Jadi surga merindukan kepada 4 golongan ini. Apa yang pertama? Yang pertama dalam bahasa Arab, dalam bahasa hadis, talil Quran. Yang pertama orang yang merindukan surga itu adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi ketika di dunia membaca Al-Quran, padahal cuma gak sampai 1 juz, dibaca terus tiap hari itu Quran, diulang-ulang, diamalkan, dipelajari, gak banyak. Nanti surga, kata surga, hei kamu kesini, masuk, masuk, masuk. Dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu orang yang suka membaca Al-Quran. Tidak ada ruginya membaca Al-Quran, bahkan beribadah. Orang yang membaca Al-Quran termasuk ibadah. Itu yang pertama. Kemudian orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua adalah hafizil lisan. Apa? Hafizil lisan, yaitu orang yang suka menjaga lisannya, perkataannya, perbuatan yang merupakan dari mulut, yang keluar dari mulut kita, lisan kita itu dijaga. Maka dengan menjaga lisan, maka surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala merindukan kepada kita untuk diisi oleh orang-orang yang salah satunya menjaga lisan. Maka sebaik-baiknya perkataan adalah kalamullah. Sebaik-baiknya perkataan kita berzikir kepada Allah, membaca kalam-kalam Allah, membaca hal-hal yang baik, mengatakan hal-hal yang baik, dan menempatkan sesuatu perkataan pada tempatnya yang tepat. Ini adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, adik-adik kita soleh dan solehah, udah menempatkan. Tadi berisik, sekarang enggak. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini calon surga berarti ini. Karena bisa menjaga lisan. Hafizil lisan. Itu dalam bahasa hadis. Yang pertama membaca Al-Quran. Yang kedua menjaga lisan. Lalu yang ketiga apa? Wa mut'imil ji'an. Orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang suka memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Di Bekasi nggak ada ya kelaparan? Dia bilang lapar puasa atau lapar gak makan. Ada suatu manusia makannya 3 hari sekali, bahkan 4 bulan makannya cuma rumput. Ada di mana tuh? Di Palestina. Makannya rumput. Di sini makannya kol, bala-bala, bakwan, pecel lele, ikan bakar, ayam goreng. Ini di sini kok diberi makan, ntar lapar lagi. Orang yang memberikan makanan kepada orang yang kelaparan itu merupakan orang-orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu katanya. Jadi apa yang kita punya dari harta kita, infakkanlah di jalan Allah. Mudah-mudahan perbuatan tersebut menjadikan amal ibadah kita dan menjadikan surga merindukan kita. Bukan sesuatu yang mustahil. Surga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-shaimin Ramadan imanan wa ihtisaban. Orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hati-hati, godaan-godaan cukup luar biasa di bulan Ramadan. Yang tadinya boleh jadi tidak boleh.
yang waktu sahur dibangunin susah, makan nggak mau, tidur maunya, nggak sahur. Kenapa? Nggak kuat, ngantuk. Kenapa? Main game mulu. Ayo, siapa tuh? Bangunnya tidurnya jam 1, jam 2, sahur susah. Siang hari dia melihat kolak yang di kulkas, marjan yang masih dimasukin ke kulkas siang-siang, bagi anak-anak itu berat banget godaannya. Maka harus kuat. Tapi bagi ahlul ibadah yang berada di sini, ahlul ibadah itu bukan masalah. Yang kita masalahkan adalah bagaimana ibadah kita diterima atau tidak dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin apa yang kita laksanakan, sahur kita, puasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita ridho, ikhlas menjalani puasa ini, maka insya Allah semua jamaah yang ada di sini senantiasa dikabulkan segala doa-doanya, dan insya Allah sebagaimana janji Nabi kita Muhammad SAW, kita semua akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang menjaga lisan. Yang ketiga, yang memberikan makanan kepada yang kelaparan. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan. Demikian tutup singkat pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kehilapan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, bapak kita suratnya. Sip ya, kalau